Halo teman-teman semua. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai demonstrasi kontekstual yang ada pada siklus 2 mata kuliah pembelajaran daring dan bauran. Tentunya, dalam menyelesaikan tugas ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman-teman kelompok PPL saya yang berada di SMA Negeri 3 Salatiga yang beranggotakan Christine Iriane Gultom, Fitratul Ainiyah, Ira Eka Damayanti, Kameliana Harferuzia, dan tentunya saya, Elizabeth Eristianovenda. Nah, kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, pada demonstrasi kontekstual kali ini, kita akan membahas mengenai permasalahan di sekolah dan rencana mengatasi permasalahan tersebut. Nah, permasalahan pertama yang kita dapatkan yaitu bisa terlihat di sini adalah terbatasnya alat elektronik atau gawai. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi yang kelompok kami tawarkan adalah sekolah membuka akses ke lab komputer guna memfasilitasi pembelajaran daring bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan alat elektronik dengan ketentuan yang pastinya sudah disepakati. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok kami juga menemukan sebuah artikel atau sebuah jurnal yang mengemukakan solusinya mengenai permasalahan yang pertama, yaitu mengenai terbatasnya alat elektronik atau gawai. Nah, jurnal tersebut dapat teman-teman akses pada barcode di bawah sini dengan tulisan artikel 1. Nah, solusi yang ditawarkan pada artikel ini kita bisa lihat yaitu diperlukannya kerjasama antara orang tua dan guru, seperti bergantian gawai dengan orang tua. Oke teman-teman, kita masuk ke permasalahan yang kedua ya, yaitu terkait rendahnya kedisiplinan peserta didik dalam mengumpulkan tugas di masa pembelajaran daring. Adapun rencana solusi yang dapat kami tawarkan yaitu dengan memonitoring peserta didik menggunakan e-learning yang bernama media didik yang digunakan untuk memantau kedisiplinan mereka terkait pengumpulan tugas sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, solusi lain juga ditawarkan oleh artikel 2 yang berjudul Peningkatan Kedisiplinan Siswa kelas 8 dalam mengerjakan tugas pada pembelajaran daring di SMPN 2 Matesih Karanganyar. Artikel 2 dapat kalian akses melalui barcode yang ada di bawah ya, yang bertuliskan artikel 2. Nah, pada artikel 2 ditawarkan solusi yaitu dengan pemberian reward atau punishment sehingga efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas pada pembelajaran daring. Nah, itu paparan masalah dan rencana solusi yang dapat ditawarkan untuk masalah yang kedua. Kita lanjut ke masalah yang ketiga ya, teman-teman. Oke, untuk permasalahan yang ketiga yaitu terkendala jaringan internet. Nah, rencana solusi yang kami tawarkan yaitu sekolah dapat mensiasati dengan memberikan materi ajar yang dapat diakses secara leluasa melalui Google Classroom. Penggunaan Google Classroom dapat meminimalisir penggunaan jaringan internet. Nah, adapun artikel yang mendukung solusi lain dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu pada artikel 3 yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 dan Solusi Pemecahannya. Untuk solusi yang ditawarkan pada permasalahan artikel 3 adalah memberikan penugasan secara manual. Nah, artikel 3 dapat diakses melalui scan barcode QR di bawah ini. Halo, di sini saya akan memaparkan terkait rubrik penilaian proyek pembelajaran. Yang pertama itu ada CP atau capaian pembelajaran, di mana di akhir fase F, peserta didik dapat melakukan proses penyelidikan statistika untuk data bivariat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menjelaskan asosiasi antara dua variabel kategorikal dan dua variabel numerikal. Lalu mereka dapat memperkirakan model linear terbaik atau best fit pada data numerikal. Lalu mereka dapat membedakan hubungan antara asosiasi dan sebab akibat.
dari CP tadi diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, di mana melalui model problem based learning peserta didik dapat yang pertama mengetahui nilai koefisien korelasi person dengan tepat, yang kedua dapat menentukan nilai koefisien korelasi person antara variabel X dan variabel Y dengan benar, yang ketiga dapat menginterpretasikan hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasi person dengan tepat. Nah, lalu untuk tema atau materi pembelajaran ini ada di jenjang SMA kelas 11 fase F. Materinya koefisien korelasi person. Lalu untuk mode bisa dilihat, mode pembelajarannya itu adalah daring atau dalam jaringan atau online biasa disebutnya. Lalu untuk model pembelajarannya sendiri tadi sudah disebutkan bahwa melalui model problem based learning. Nah, lalu untuk kegiatan pembuka yang pertama itu guru membagikan link kelas virtual melalui WhatsApp group. Lalu guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama setelah masuk semua dalam kelas virtual. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, guru memberikan persepsi dengan mengingat kembali pembelajaran di minggu lalu. Lalu guru menyampaikan materi secara singkat. Untuk alat dan bahannya sendiri itu ada HP, laptop, kuota ataupun wifi. Lalu untuk teknologi yang digunakan ada Zoom, Google Classroom, YouTube, dan WhatsApp group. Nah, pada kegiatan inti sendiri di mana problem based learning itu memiliki 5 fase. Yang pertama ada orientasi pada masalah, di mana pada orientasi pada masalah sendiri guru memberikan masalah kontekstual dengan memberikan data terkait pengaruh BP dan LD. Lalu yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti apakah terdapat korelasi antara dua data yang disajikan dalam masalah tersebut. Kegiatan inti pada fase kedua adalah pengorganisasian peserta didik, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibuatkan breakout room tersendiri. Di sini peserta didik akan masuk ke ruang virtualnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kemudian peserta didik diberikan LKPD, di mana mereka dapat mengakses LKPD tersebut di Google Classroom. Selanjutnya mereka diberi waktu untuk berdiskusi. Kemudian pada fase ketiga adalah membimbing penyelidikan kelompok, di mana melalui breakout Zoom, guru membimbing diskusi kelompok agar berjalan secara efektif. Kemudian berikutnya guru memberikan sumber belajar lain untuk memudahkan mencari solusi permasalahan. Selanjutnya, pada fase keempat adalah menyajikan hasil, di mana peserta didik mengupload hasil kerjanya di Google Classroom. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan men-share screen di layar Zoom. Kemudian, peserta didik lain memberikan tanggapan atau masukan maupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan hasilnya tadi. Pada fase yang terakhir adalah fase kelima, di mana fase kelima adalah pembuktian, di mana peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya jika masih mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah guru dan peserta didik bersama-sama memberikan evaluasi terhadap hasil presentasi. Kemudian pada kegiatan penutup adalah yang pertama, guru melakukan refleksi terkait materi pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian yang kedua, guru memberikan asesmen formatif yang dapat diakses di Google Classroom. Dan yang ketiga, guru menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Serta yang terakhir adalah mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa.